2006 adalah Ustadz Eko Subiantoro. Penceramah subuh tanggal 6 Februari 1447 Hijriah 24 Februari 2026 adalah Ustadz Aldino. Penceramah tarawih malam besok tanggal ke-7 Ramadan 1447 Hijriah 24 Februari 2006 adalah Ustadz Eko Subiantoro. Saat ini DKM Baitul Mumin menerima donasi zakat, infak, dan sedekah bisa melalui kotak amal yang sudah disediakan melalui QRIS atau transfer ke Bank BSI DKM Baitul Mumin. Perlu diketahui bahwa sesudah tarawih insya Allah akan dilaksanakan tadarus Al-Quran Bapak-bapak yang dibimbing oleh Ustadz Muhayyad. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Isya Masjid Baitul Mukmin yang sama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allahi Rabbi. Alhamdulillah sampai saat ini malam ke-6 insyaallah, bahkan mungkin ada sebagian kita yang ini masuk di malam ke-7, kita semua masih diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang Allah berikan, kita bisa melakukan kewajiban kita bisa ada tertanam dalam diri kita kemauan untuk kita memenuhi undangan Allah, perintah Allah, melaksanakan ibadah saum pada tahun ini, dan mudah-mudahan ibadah saum kita adalah ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu untuk tahun-tahun yang akan datang. Jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tadi kebetulan saya bukan dari rumah, tapi saya datang dari tempat kerja, kemudian tadi singgah di suatu tempat untuk melakukan iftar. Setelah selesai iftar, saya menunggu beberapa saat, ada orang yang ingin mengajak ngobrol. Betapa indah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana seyogianya, bagaimana seharusnya komunikasi kita dalam kehidupan. Wabil khusus yaitu bagaimana komunikasi kita dengan orang tua atau dengan anak kita. Yang insya Allah komunikasi yang terbangun dengan baik di dalam suatu rumah itu juga akan bisa baik berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam obrolan ringan tadi, saya tidak ingin menyebutkan tempatnya di mana dan orangnya siapa. Identitasnya pemuda yang begitu saya lihat bersih, gagah, ya. Nampaknya dia langsung sedang menghadapi sesuatu hal di mana langsung bertanya, "Pak, barangkali ada kesempatan kerja untuk saya." Kebetulan saya bukan pengusaha. Kebetulan saya juga bukan orang yang mempunyai bisnis. Saya juga ditentukan oleh orang, nasib saya gitu. Kemudian tadi berbagi, ngobrol bahwa saya
adalah sarjana di bidang IT. Saya pernah kerja di beberapa tempat, bahkan di ASN, walaupun bukan status sebagai ASN. Namun semua itu hapus. Ada hal yang memang agak sulit untuk saya katakan, kata pemuda tadi, tapi ini adalah berkenaan dengan muamalah saya dengan keluarga. Ibu saya masih ada hari ini tapi tidak tahu di mana. Saya pernah punya istri, anak saya dengan istri saya, dan juga saya harus berpisah dengan anak istri saya. Saya menyimpulkan bahwa kehidupan ini boleh jadi kita menjadi orang yang berhasil dalam pandangan diri kita ataupun dalam pandangan orang lain. Itu boleh jadi ada sumbangsih doa-doa yang begitu baik dari orang-orang yang mencintai kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian hari ini adalah orang-orang yang sukses, tapi yakinkan bahwa kesuksesan kita, kesuksesan Bapak, kesuksesan Ibu adalah jangan-jangan karena ada doa yang senantiasa mengiringi kita. Namun sebaliknya, saya juga mengambil pelajaran dari obrolan tadi yang begitu jauh, dalam waktu yang begitu singkat, dalam ketidakpastian dia banyak berbicara. Saya menyimpulkan boleh jadi kegagalan seseorang juga karena ada hubungan yang kurang baik dengan orang-orang yang mencintainya. Jamaah sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini ialah berkenaan dengan sikap kita sebagai anak terhadap orang tua. Ketika kita berbicara bagaimana orang tua kita kepada kita, bagaimana rasa cinta kita kepada anak-anak kita, itu sudah kita rasakan. Bapak-bapak hari ini bukan sekedar menjadi bapak, tapi bahkan sudah menjadi aki-aki karena cucunya banyak. Itu bagaimana rasa cinta kita kepada anak dan cucu kita. Dan seperti itulah rasa cinta orang tua kita kepada kita. Di dalam Al-Quran banyak membicarakan bagaimana rasa kasih sayang orang tua, atau juga bagaimana perjuangan seorang orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Tadi Imam membacakan salah satu ayat betapa hebat salah seorang nabi ketika dia akan menemui ajalnya, yang ditanyakan kepada anak-anaknya, siapa yang akan kau sembah setelah sepeninggalanku. Masih jauh mungkin kalau kita masih berpikir ini anak kita belum punya rumah, belum punya kerjaan, belum punya banyak hal yang belum punya. Tapi mungkin kita abai dalam hal-hal tertentu. Dalam suatu ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan manusia, ya, alla ta'budu, janganlah kamu sekalian menyembah kepada selain Allah. Kemudian disisipkan, ya, wabil walidaini ihsanan. Saya tidak akan membahas kaidah-kaidah kebahasaan karena itu juga sangat rumit. Tapi ketika ada kata-kata wa, itu akan mengikuti padanan yang disebutkan sebelumnya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk beribadah, tidak syirik terhadapnya, dan kita juga diperintahkan, itu ada kesepadanan antara perintah untuk tidak syirik, untuk menyembah Allah, dan juga perintah untuk senantiasa wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dalam ayat tersebut dikatakan, digambarkan bahwa pada saatnya nanti orang tua kita itu akan menjadi tua. Ya, saya tidak mau mendahului karena belum tua-tua amat juga, gitu ya. Yang kadang-kadang orang tua itu orang sudah bilang lima apa ya? Gede ambek,
belikan gitu ya. Ada istilah Sunda ini kalau mungkin di Priangan itu. Walaupun saya bukan orang Sunda, pura-pura saja jadi orang Sunda, ya. Jadi 5B gitu ya. Belikan. Pokoknya mungkin balik kepada anak lagi. Dan itu tidak bisa maido, orang Jawa bilang. Tidak bisa kita dasar orang tua kita repot. Begitulah karakter penciptaan manusia yang Allah ciptakan lemah ketika masih kecil, kemudian beranjak dewasa kuat, ya. Ba'da kuatin du'fan. Setelah kuat lemah lagi. Ya, mungkin tekadnya kuat, keinginannya kuat, tapi kemampuannya yang sudah tidak kuat. Ya, mungkin bapak-bapak ini yang hadir di sini, para kesepuhan yang sudah merasakan itu. Ya, itu perubahan secara psikologis, perubahan secara psikis, secara fisik itu akan sangat kontras. Sehingga ada kalanya dihadapkan sulitnya kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Yang diingatkan di sini sebetulnya anak-anak kita. Tapi boleh jadi ya sebagai sumber petakanya itu adalah dari kita orang tua. Sehingga Allah pesankan wabil walidaini ihsanan. Ya. Jadi kita ini tidak sedang ingin membenarkan anak-anak kita, tapi juga tidak sedang menyalahkan diri kita. Tapi secara alamiah ada perbedaan yang begitu kontras. Cara berpikir orang tua dengan cara berpikir anak itu pasti akan berbeda. Dan pada akhirnya nanti akan ada gap komunikasi di antara keduanya. Ya, yang diingatkan di dalam ayat ini wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul qaulan karima. Pesan kepada seorang anak, jangan kamu mengatakan artinya dengan bentakan, wa qul qaulan karima. Dan juga kamu jangan menhardiknya. Ya. Bahkan di ayat ini dijelaskan ketika orang tua berada di tengah-tengah kamu. Ya. Alhamdulillah walaupun mungkin juga hanya lihat, hanya dapat curhatan dari jamaah. Ketika ditanya, saya tuh hidup di rumah, ada anak, ada cucu, ada orang tua. Mempertemukan karakter orang tua saya dengan anak cucu saya repot. Ketika terjadi gap di antara mereka, saya yang sulit. Dan secara alamiah dan secara secara real, kita ini jauh lebih mencintai anak seakan-akan ketika dihadapkan dengan orang tua. Ada suatu cerita anak yang sukses hidup di kota besar, orang tuanya sakit di kampung yang hanya ditunggui oleh sepupunya. Ketika ditelepon, Kang, Teh, Mas, Mbak, Ibu sakit. Ya bawa saja ke rumah sakit, nanti saya transfer. Sudah cukup itu. Ya. Tapi ketika kita dihadapkan anak kita sakit, mungkin kita mengeluarkan dana, mungkin kita juga berpikir keras seperti apa. Tapi itu sudah menjadi tabiat bagi kita. Dan itu juga mungkin ya kalau kita sadari tidak usah juga menjadi sakit hati ketika kita hari ini menjadi orang tua. Karena kita juga mungkin dihadapkan hal yang sama, yang kondisinya seperti itu. Tapi tetap Allah mengingatkan ya. Wala tanharhuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, jangan kamu sekali-kali membentak kedua orang tuamu, apalagi orang tuamu yang sudah menuju usia tua, karena orang tua itu yang menjadi problem tersendiri gitu ya. Maka Allah mengantisipasi ini ya, sampai dimanapun tidak ada pembenaran seorang anak untuk membentak orang tua, untuk menghardik orang tua. Bahasanya adalah wakul kaulan karima ya, berbicaralah dengan kata-kata yang mulia. Yang mulia artinya adalah orang yang tinggi. Seperti kita berhadapan dengan atasan kita. Pasti kita akan berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa tubuh yang baik. Apalagi orang tua kita. Itu jauh lebih ya jasanya daripada atasan kita. Atasan kita paling lama 3 tahun lah. Sudah ganti lagi. Bos kita paling lama juga mungkin hanya 4 bulan, juga mungkin akan ganti. Tapi doa orang tua hari ini, orang tua kita masih ada dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa.
tetap dalam hatinya adalah doa untuk seorang anak. Jamaah sekalian, boleh jadi hari ini kita sudah sama tuanya dengan orang tua kita, tapi juga boleh jadi masih ada di tengah-tengah kita orang tua hidup dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan momen dalam kesempatan ini. Mari kita tingkatkan rasa hormat, rasa sayang kita, perhatian kita kepada orang tua kita, dan juga kita perhatikan hal-hal yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Ada suatu hadis, walaupun saya katakan ini hadis ini tidak terlalu tidak mutawatir, katakan saja, bahwa ada siksa yang akan Allah berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia, yaitu manakala seorang anak mempunyai dosa kepada orang tua. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan kita juga tidak capek, tidak lelah mendidik anak-anak kita. Kita tidak usah juga membuat media menjadi anak-anak kita, menjadi membentak kita. Dunianya sudah lain, suasananya sudah lain. Kalau kita dulu kecil dibentak orang tua sudah menang, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini anak-anak kita generasi yang sangat hebat. Kalau mungkin kita salah memperlakukannya, jangan-jangan kita disepelekannya. Mari kita perbaiki hubungan kekeluargaan kita. Mudah-mudahan dari rumah kita lahir keluarga-keluarga yang hebat, dan juga mudah-mudahan dari tempat ini akan lahir suatu komunitas orang-orang yang hebat, yang selamat dari adab Allah, yang menjadi manusia-manusia yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.